Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa salam guyub Rukun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita berada di dusun Piyungan Barat, Piyungan Barat, Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Magelang. Untuk malam hari ini beda dari biasanya lur. Kita pada malam hari ini akan menguak misteri rumah tua yang sudah lama kosong, yang banyak cerita mistis, apalagi di malam hari. Siang hari pun penampakan atau mungkin suara-suara dari tetangga sekitar sudah pada dengar dan dari warga setempat tidak berani mendekat. Untuk malam hari ini kita akan mengadakan uji nyali dan kita akan mereview tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau mungkin minta perawatan atau gimana, nanti kita telusuri. Ini mas, kalau setahu sampean tempat ini kosongnya sudah berapa tahun? Lama pak, lama, udah sekitar 15 tahun. Oh lebih ya? Kayak mau elek nang kene 15 tahun sono kok. Sekitar 20 tahunan. 20 wis selawe. Jadi gini pak, pada malam hari ini kan sebenarnya kita itu mau melakukan uji nyali ya pak. Tapi kalau uji nyali aja dirasakan kurang komplit begitu kan. Makanya kita di sini selain mau melakukan uji nyali, di sini kita juga akan melakukan review rumah kosong yang menurut mitos yang berkembang di masyarakat sini. Di sini tuh banyak sekali penampakan-penampakan yang ada di rumah ini. Untuk pertama kalinya lho, narasumber kita ibu-ibu, beri bu. Kalau ibu sinten? Ibu sinten namine? Purwanti. Ibu Purwanti. Yuswane pinten Bu? 60. Umur 60 tahun. Nah, ibu kan kesehariannya di sekitaran begini nggih. Nggih. Itu kalau criose nggih tangga teparo napa warga mriki criose wonten napa niku mriki niku? Setane. Wonten setane. Nek napa gambarane wonten napa ngoten lho? Ana sing medeni, guyu napa nangis ngono pripun? Oh, lek itu kepet kok dibubar-bubar ngoten niku. Kok gitu kok asuwas. Siang jarik dumpeti. Nah, jenengan yang menghargai ke Indonesia. Oh, jadi kalau siang hari saja loh, itu ada yang main kipas, atau mungkin malah kadang kalau itu kain untuk selendang itu sering diambil terus diumpetke atau mungkin disembunyikan. Pernah juga ada tangan. Oh, itu pernah dengar katanya orang tahlil ya. Orang tahlil mengirim orang yang sudah mengirim doa orang yang sudah meninggal, ada yang ngawe-ngawe. Ceritanya dulu gimana? Tangannya besar. Saya enggak tahu nih ceritanya orang-orang itu. Dan katanya jarinya saja lur. Jarinya itu sebesar pisang Ambon. Itu kira-kira berapa tahun dari sekarang? Nah itu kejadiannya kira-kira berapa tahun? Kita pinten tahun? Jadi Mboten nek sing Ngawe-ngawe, Pak. ampun dang. Ampun dang. Coba yang bercuma nak 5 tahun muncul. Nek sing tahun di nonton 20 tahun. Nek sing cerita terbaru ngoten.
Mboten, teko niku ketriyen temu ketriyen kok jaga niku. yang Ketriyen nek ngoten niku. Berarti teko nganu nggih kados teko cerita pokoke mriki niku medeni ngoten nggih. Medeni ngoten nggih. Ing kula wingi ngresiki sing ngoten niku sing kamare sing takon dalem. Ini kula lem iki samen wonten sawere to. Kula kok berangkang-berangkang teko lumpuk keteng. Sak lumpuk kula. Niki ambak kok kula. Ndung-ndung kok teko sepenting ora salahan ngoten kok mung resik. Jadi gini, untuk malam hari ini kita akan uji nyali dan menelusuri rumah kosong atau rumah tua ini. Tapi seperti Ibu tadi ya, kita harus sopan ya Bu. Nah, kita harus sopan. Semoga kedepannya nanti kita tahu ada apa di sini dan mungkin bagaimana cara merawatnya atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Niki lek jenengan juga keblebet nggih purun. Nah, jadi ibunya mau mengantar kita sampai di dalam. Tapi sebelum itu tidak lupa tetap ikuti channel kami Ki Susilo Gelap Sayuto dengan cara like, komen, dan subscribe. Tapi gini Pak, sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya kita langsung minta tolong kepada supranatural kita, Ki Susilo Gelap Sayuto, untuk langsung melakukan interaksi di rumah sini. Menurut cerita yang beredar di masyarakat ini, atas kejadian-kejadian janggal di sini itu benar adanya, dan sosok apa itu apa gitu kan lebih enak gitu Pak, sebelum kita melakukan uji nyali dan melakukan jalan-jalan masuk ke rumah ini. Boleh. Gimana para netizen, setuju? Langsung saja kita panggil Ki Susilo untuk melakukan interaksi dan masuk ke dalam rumah tua. Ini juga Ya itu. Ono. Ono. Aku di sini so, pembacaan dan Oke loh, kita pertama kali masuk di bangunan ini, auranya memang begitu kuat loh. Di badan itu terasa berat. Ini kok dan ini ada apa? Ada sisa-sisa kursi bis ya Pak ya. angkutan ya. Bis itu loh Pak. Soalnya kan gini Pak, pemilik rumah ini itu merupakan pemilik PT Perusahaan Sabuk Gunung. Itu angkutan dulu trayek mana itu? Itu Magelang Muntilan itu loh. Lihat loh, bangunannya memang sudah semakin rusak, tapi karena mungkin dia dulu orang kaya, jadi kayunya masih bagus. Kayak dengar suara-suara menakutkan juga ini loh. Kita memasuki ruang utama atau ruang tamu. Jadi dulu Pak,
dan pernah ada kejadian janggal waktu itu di rumah sebelah sedang ada orang hajatan ya Pak ya. Terjadi suatu peristiwa janggal atau mengerikan, ada tangan melantai-lantai, itu lokasinya di sini Pak, di kamar ini. Nah, nanti mungkin kita bisa langsung minta tolong pada spiritual kita Ki Susilo Gelap Jalito untuk melakukan interaksi di tempat ini. Ya, Bro, ini ruang tamu, ini kamar tidur, itu ruang tamu. Karena memang ini bangunannya bahannya bagus, kondisinya masih bagus, cuman karena kosong tidak terawat. Ini gambar presidennya termasuk siapa ini? Ya, Gambar presiden. itu pun gambar presidennya masih zaman Pak Harto Pak, sama Pak Wakil Sudah. sudah. Kalau ini ruang apa ya? Berapa juga saya Pak. Ibu sapa sing ngomong iki. Ono ndon iki sapa. Setahu itu ini ruang apa? Hah? Ruangan apa ini? Aku kan kalau ukuran ngerti kok kalau mriki. Seperti kayak dapur ya dulu. Niki saking dalam niki. Sing kabeh nak dalem tengah lho. Ya kalau ketemu sama kolektor barang antik ini pasti masih wah harganya mahal ini. Udah terbengkalai kayaknya Mas. Iya, selama tidak dibersihkan. Kita menuju ruang santai ini. Iki sing kamar iki kabeh dalam. Ini Untuk tangan kamar Mas Nur. Kalau itu Jawa dulu dibikin pisah atas bawah. Nah ini kalau dilihat sekilas ini bahan kayunya bahan apa itu? sepertinya jati. Jati loh. Dan tidak ada sedikit pun Yang cacat. yang cacat atau mungkin dimakan rayap loh. Dan karena kita semakin ke dalam, Suasana interaksinya semakin kuat dan kepala saya semakin pusing. Ini mungkin dari Ki Susilo Gelap Jalito bisa langsung gabung. Mandang apa iki Om? Iki kate iki. Ini nanti. Musolanya ini hidup. Iya, itu kan wis. Nah, kan iki. Oke loh, Kamar Mas. mulai interaksinya semakin kuat. Mungkin mulai dari sini kita langsung diteruskan sama Ki Susilo Gelap Jalito. Saya suruh ngomong apa Pak Budi? Kalau dari penerawangan Sopo, Ya. itu kok dari tadi kayak ada yang mengikuti. Kalau saya perasaannya dari sana waktu Mau mulai masuk tadi ya, mulai masuk tadi saya sudah rasa. Oke loh, pada malam ini kita berada di Dusun
Banyuwangi Barat, kita berada di Tirtosari, Sawangan, Magelang. Kita mereview rumah kosong yang udah ditinggal lama sama penghuninya, tapi masih juga aktif digunakan para pekerja di sini karena di sini dijadikan gudang padi, Mas, ya. Dengan padi, dan di sini digunakan dimanfaatkan juga. Tapi tadi udah dijelasin sama pembawa acara kita, Mas Putih sama Mas Teguh, dari depan sampai belakang berbagai macam udah dijelaskan. Jadi di sini saya tinggal coba akan merasakan interaksi dan coba akan saya rasakan apa aja yang ada di sini. Coba kita sambil jalan, sambil kita nikmati, sambil kita resapi, sambil kita rasakan apa yang ada di sini. Pertama kali saya akan coba naik ke atas lantai 2 rumah ini. Ya, kita jalan. Ulang lampu. Ada penerangan tuh? Oh ada, saya bawa. Sebelum kita lihat di sini, tapi saya nggak berani naik karena di sini udah bangunan tua ya Lur. Takutnya nanti karena ini lantai 2 cuma terdiri dari kayu, takutnya rapuh atau gimana. Jadi saya takut untuk naik ke atas. Jadi tadi pas saya naik, saya ada interaksi dari sini loh, dari sini ada interaksi yang saya rasakan. Coba kameramen naik. Kameramen naik. Hati-hati, takut kayunya rapuh, takut kayunya udah ini. Masih kuat Mas? Kuat. Tapi saya nggak berani naik karena bobot badan saya itu jumbo Mas, takutnya saya naik ke situ udah rapuh, takutnya nanti malah jebol. Ini masih tadi naik, Pak. Ini cuma gudang Mas, Bu. Gudang. Gudang untuk melihat ke samping. Tapi ini kayaknya udah pada rusak karena yang dibikin kalau ini cuman bukan kayu terbaik, bukan dari kayu jati. Jadi agak rusak-rusak dikit. Udah rusak, yuk kita turun. Coba kita lewat pintu samping. Oh, kamar mandi tidak terpakai. Ini kamar mandi tidak terpakai loh. Kamar mandi tidak terpakai. Coba kita masuk. Ya, kamar mandi terpakai di sini ukurannya ukuran jumbo dan polsek pun polsek zaman dulu, bukan polsek zaman sekarang, masih kayak zaman dulu. Kalau sebenarnya saya menyayangkan bangunan semewah ini, bangunan segede ini, sebagus ini, tapi nggak terawat, nggak terpakai loh. Jadi sayang bener sebenarnya. Nah, menurut cerita masyarakat di sini yang sering terjadi kejadian-kejadian aneh itu, Pak. Sebenarnya saya rasakan gini Mas Teguh, di sini itu yang saya rasakan di sini ini bukan asli yang ada di sini, bukan Mas Teguh, tapi lebih ke pendatang yang datang ke rumah ini. Iya. Akhirnya dia sering suka main ke sini karena rumah ditempati udah agak lama nggak ditempati. Jadi bukan dari asli yang ada di sini enggak, tapi dia pendatang, lebih ke pendatang karena zaman dulu yang saya rasakan rumah ini adalah rumah seorang yang ahli ibadah juga, taat ibadah Mas Teguh. Jadi
rumah ini pun insya Allah terlindung dari hal-hal gaib yang tidak diinginkan. Tapi karena dari lama udah nggak terpakai, akhirnya ada penghuni-penghuni dari luar yang jelas makhluk yang tak kasat mata datang ke sini. Pada datang ke sini bukan dari zaman dulu ya baru udah ada itu belum, tapi datang ke sini gitu. Jadi di sini ada sosok sebenarnya yang menakutkan sekali kalau pada malam hari seperti ini. Tapi kalau sendiri, kalau berdua banyak orang gini nggak menakutkan. Contohnya saya sendiri nggak ada sedikit pun rasa ketakutan karena emang satu temennya banyak dan penunggu di sini pun ini sebenarnya baik. Nggak ada niatan jelek ataupun sering nakut-nakutin orang. Niatnya dia pengen bercanda, niatnya dia pengen bermain sama orang yang di sini. Cuman karena dari alam beda itu biasanya gini. Niatnya si yang makhluk beda tadi, makhluk dari alam nggak nyata itu, niatnya dia pengen bermain, pengen ngajak bercanda. Tapi karena kita emang dari dunia lain, ini HP saya kayak ditarik-tarik dari belakang mas. Itu lebih ngajak bercanda. Tapi kalau yang orang awam biasanya seperti itu taunya nakut-nakutin mas. Padahal ini pun saya diajak bercanda sebenarnya. Saya diajak bercanda, diajak guyon, diajak ngobrol gitu, diajak interaksi. Tapi dia niatnya bukan nakutin, bukan Mbak Budi, tapi niatnya lebih ke pengen interaksi. Dia lebih pengen menunjukkan estetisnya dia, menunjukkan kalau saya itu ada gitu. Di sini saya ada, di sini saya hidup, di sini saya bernyawa di sini, biarpun dari dunia lain, ya, dari dimensi lain. Tepatnya sering bermainnya di sini. Emang di sini tempat bermain dari makhluk yang tak kasat mata tadi. Dan kalau orang di sini sering ada penampakan di sini yang saya lihat. Coba ke sana. Coba ke sana. Coba ke sana. Keluar. Di sini pernah terlihat kayak ada ular, tapi ularnya jinak gitu, karena dia sosok ular tadi sebenarnya zaman dulu. Orang yang punya rumah ini adalah seorang yang taat ibadah dan otomatis karena taat ibadah secara tidak langsung dilindungi sama kodam-kodam baik di sini. Jadi dilindungi apapun, dilindungi. Nyatanya seperti ini Pak Budi yang kita lihat dari kenyataan di sini banyak barang-barang berharga di sini nyatanya utuh, nggak kemalingan, nggak apa. Berarti satu, memang di sini dijaga dari berbagai macam sesuatu yang tidak diinginkan. Dua, dan di sini masyarakatnya insya Allah pada baik. Jadi nggak ada di sini ini diambil nggak ada. Jadi masyarakat lingkungan Tirtosari sini pun yang saya rasakan orangnya baik-baik. Jadi nggak apa ya namanya nyolongan gitu, enggak. Kalau bilang seperti ini, rumah kosong seperti ini, tapi kok di tempat yang banyak orang rusuh, orang jahil biasanya pada diambil. Tapi nyatanya di sini tetap masih utuh, nggak ada yang di sini ataupun apa. Coba kita melangkah lagi. Sana bisa. Iya, Saya penasaran ke ruangan sebelah sini Mas Teguh. Iya. Tadi yang pas kita naik tadi, di sini ada salah satu sosok penunggu. Dia wujudnya hitam, tapi kodamnya baik karena zaman dulu di sini tempat musola, tempat untuk beribadah bagi umat Islam. Jadi di sini biarpun wujudnya hitam, tapi kodamnya baik. Di sini baik. Dan dia di sini sebenarnya sering ngajak interaksi, ngajak bermain, ngajak bercanda, bukan dalam niatan untuk menakut-nakuti. Karena dari tadi pun saya diajak interaksi, diajak sapa, dan menyapanya dia pun pakai ungkapan yang baik, yaitu assalamualaikum gitu. Jadi niatnya sebenarnya bagus, cuman persepsi manusia karena kita emang dari dimensi lain, dari dimensi berbeda, akhirnya dikatakan di sini banyak hantunya, di sini banyak setannya. Padahal yang saya rasakan di sini bukan hantu, bukan setan, tapi lebih ke kayak kodam bagus gitu Pak Budi. Coba kita melangkah lagi, mungkin nanti kalau emang ada kayak kodam negatif saya ceritakan ke publik tadi. Nanti. Nanti. Itu kan Pak, lama jalan. Kebab tanpa harinya sendiri. Bisa kalau lihat sini. Sebenarnya di sini mungkin ada seorang yang pernah melakukan interaksi atau melakukan meditasi atau melakukan mediumisasi di sini, karena di sini sudah ada bakaran dupa. Nah, ini bakaran dupa. Loh, bakaran dupa, lidi dupa. Ini lidi dupa ini
Satu bukan di sini, berarti di sini pernah melakukan apa ya, kayak mungkin uji nyali atau apa, ataupun melakukan interaksi di sini, ataupun melakukan permintaan sesuatu di sini, ataupun ritual. Jadi di sini udah ada dupa, berarti ada sesuatu yang ada di sini. Tapi kalau saya merasakan di sini kodamnya baik, kodamnya bagus, kodamnya semata-mata ingin menjaga dari ekosistem lingkungan dan keamanan semuanya, Mas. Jadi kalau ada orang yang ngejar ke rumah ini, pengen ngambil berbagai macam, otomatis dia kena sesuatu, kena karma dari ya. pencurian atau penyolongan tadi, itu yang saya rasakan. Ya, kita jalan lagi. Sedikit tadi gambaran hasil interaksi dari ritual kita di Sudilo, semoga bisa memberikan edukasi kepada pemirsa semuanya, bahwasanya yang dikatakan rumah angker itu sebenarnya tidak benar, cuman karena orang masyarakat awam menilainya salah. Bukan begitu, kameramen? Ya, betul. Kita menyusuri jalan, kita menyusuri lorong, masih tepatnya di daerah Piungan Barat, tepatnya di Tertosari, Sawangan, Magelang. Kita berada di sini, kita menyusuri rumah kosong, kita menyusuri rumah tua yang tepatnya di daerah Piungan Barat. Jalan lagi loh. Ya. Tepatnya di sini adalah gudang padi atau gudang padi, tempat penggilingan padi atau tempat pengolahan padi dari petani dibeli sama tengkulak atau pedagang. Di sini tempat pengolahannya. Jadi di sini tempat pembersihan, penjemuran dan penggilingan. Jadi kalau udah jadi beras yang kita nikmati bersama di pasar dimanapun yang datang dari yang mungkin dari sini juga. Di sini katanya kalau beras mentek berapa, Mas, tadi? 12.000. Kalau pengen beli beras mentek wangi di sini cuma 12.000. Kalau nampak berapa, Bu? 10.000. Di sini cuma 10.000 loh. Padahal di sini dijamin beras fresh, beras baru dan beras higienis. Oke, kita jalan lagi loh. Dan yang paling pokok, beras dari Sawangan itu terkenal. Istimewa. Sini. Di sini adalah tempat penjemuran padi, tepatnya yang berada di Piungan Barat. Di sini tempat penjemuran padi dan tempat penggilingan, juga tempat penreseran. Jadi pada nanti malam jam berapa, kira-kira pagi jam berapa ya, Bu, mulai reser seperti itu? Oh, mulai reser jam 7. Jadi nanti kalau ada orang petani yang sering ngambil merang ya, Bu, ya, untuk makan ternak, yaitu pakan sapi. Tepatnya sering ngambil ternak, yang sering ngambil di sini, tepatnya dari daerah Candi Mulyo, Mas. Candi Mulyo yang ngambil limbah dari padi ini, dan itu semua dimanfaatkan, semua berguna dan semua bisa dijadikan suatu mata pencarian sehari-hari. Oke loh, kita jalan lagi, kita selidiki sebelah sana, itu ada gudang juga. Iya. Kita masuk. Ada mobil tua di sana, bongkok nggak terpakai. Ini mobil salah satu pemilik rumah juga. Ada mobil zaman dulu, tepatnya namanya mobil Toyota Hiace zaman dulu. Ini mobil yang punya rumah, yang mempunyai OP Sabuk Gunung. Sabuk Gunung yang berada di Sawangan, Magelang. Ini bahan bakunya solar ya, Mas? Hiace. Mobil itu sampai ditumbuhin tanaman dulu. Di belakang sampai ditanamin tumbuhin tanaman karena emang nggak terpakai. Ini ada merah di 5 nih. Dapat biji merah 5 banyak. Cuman seperti, tapi bukan merah 5, tapi seperti merah 5.
kita jalan sebelah sana. Sebenarnya seperti ini kalau dimanfaatkan diambil mesinnya mas, Iya. untuk penggilingan padi atau traktor atau apa bisa sebenarnya. Oh, ini salah naik. Belakangnya enggak ya begini. Ini gudang terakhir. Jangan. Rambutnya sih, Pak. Jangan. Rambutnya tarik. Oh iya gudang. Ini gudang mentok berarti ya bukan? Oh, ini berarti rumahnya gede banget ya bukan? Tapi kalau belakangnya masih milik orang ini apa bukan? Pasti. Oh masih milik orang sini. Kalau saya malah ada interaksi dari sebelah belakang sih mas yang tapi interaksinya bukan interaksi karakter baik bukan, tapi interaksi kurang baik itu dari belakang bukan dari rumah. Tapi kalau kayak gini ya diambil sebenarnya untuk konten seperti ini pengambilan barang itu sebenarnya lucu. Tapi kalau ada nggak diambil ya sayang. Sebenarnya kalau konten mengatasi rumah atau konten seperti ini kok pengambilan barang itu termasuk rada lucu ya, rada lucu ada itu. Tapi emang ada, kalau nggak diambil juga sayang. Tepatnya di depan lighting itu di pucuk daun tuh. Ada nih. Ini ada nih. Ya kan? Ada kan? Ada air. Ada air. Ya ada air. Iya bener ada air. Nggak ada apa-apanya. Ada. Ya. Nih. Sebenarnya kalau konten seperti ini pengambilan barang itu lucu mas. Tapi kalau emang nampak nggak diambil kan sayang gitu loh. Iya nggak? Rezeki. Nah, rezeki loh rezeki. Ini masuk Pak Mam dulu lucu. Nah, sini tau. Tak, buat pegangan karena konten lucu nih. Kita review rumah tapi kalau dapat barang kan konten lucu. Sebentar saya pegang dulu. Tadi dikatakan sama narasumber siang hari katanya ada tangan melambai-lambai dari rumah Ya. itu sebenarnya dari belakang loh, dari belakang sini datang ke sini datang ke sini bukan dari rumah ini. Kalau rumah ini insya Allah aman nyaman tenteram nggak ada apa-apanya, cuman ada tapi pendatang bukan dari dulu tunggal. Jadi emang ada tapi pendatang. Dan tadi yang dikatakan sama narasumber sering ada berbagai macam itu sebenarnya dari pekarangan yang nganggur sebelah belakang. Dan itu juga sering ngajak main-main gini loh. Sebenarnya kalau orang awam itu sering ngajak cilumpet gitu loh. Ngajak cilumpet lah, karena yang diajak cilumpet itu nggak paham, akhirnya dia membuatkan kayak selendang itu dia sembunyikan biar maunya dicari gitu, madah dicari. Tapi kalau orang awam kan nyari juga nggak bisa gitu ya mas ya. Akhirnya pada satu harinya itu selendang itu dikembalikan ke pemiliknya, tapi udah di rumahnya bukan di sini. Padahal hilangnya di sini tapi kembalikan di rumah. Ibu, gitu. Jadi hilang eteng mriki, tapi belek eteng ke disetrika. Lah itu jadi seperti itu. Jadi kalau emang dia niatnya jahat, niatnya jelek, otomatis nggak dikembalikan. Satu, dua nggak mungkin juga lebih rapi daripada pas hilangnya gitu kan. Karena ini lebih rapi dari pas hilangnya dan dikembalikan juga. Jadi niatnya dia cuma berguru, ngajak interaksi, ngajak keguyon. Kalau belakang bangunan ini bukannya sungai, Bu? Sungai mereka. Kono lah menjaga. Ono Oh, jaga. oh jagang, oh jagang. Ya, sungai jaga. Oh. Kadang biyen kali kono biyen. Oke loh, kita coba telusuri yang sebelah tadi, yang ada interaksi tadi. Coba nanti kita netralin nih mas ya, kita netralin. Jadi di sini kalau nanti aura yang jahat, aura yang jelek itu kita hilangkan, kita singkirkan dulu. Jadi biar tidak mengganggu orang, lingkungan atau apa. Karena dari kemarin-kemarin katanya sering mengganggu lingkungan dengan suara dan penampakan gitu ya mas Tapi ya. pernah ada cerita juga pak. Ya. Itu kemarin itu saya dengar langsung dari narasumbernya langsung. Itu orang
Beningan Candi Mulyo Beningan Candi Mulyo. sering ngambil Merang. merang ke sini. Merang, iya. Ya, yang pager pager. Ceritanya gimana? Itu katanya pernah ngambil merang di sini siang hari ya. jam Bu? 09.00. Oh, jam 9 ya. Itu dia ngambil merang di sini, nyusun merang, habis itu katanya ada orang yang nawarin Diangkatin, istilahnya, mau "Yuk, tak ngangkat, angkat," oh, gitu. bantu Nah, gitu. mau Ini tak kita bantu menang dikatakan. jalan. Itu katanya seperti pemilik rumah ini. Oh ya. Padahal pemilik rumah ini udah lama-lama. Oh gini. Ora sing masuk sing jaron. Iya kan udah lama-lama, Ayo rung suwe masuk. tapi udah almarhum. Oh iya wis. Jadi gini Mas Teguh, yang saya rasakan tadi emang Jim Corin dari pemilik ini karakternya bagus, Corinnya bagus. Jadi kalau ada orang kesusahan, orang yang kurang mampu, dia emang gemes, gregetan pengen membantu. Bantu. Jadi karakter sama dengan yang punya rumah ini, Jim Corinnya pun bagus. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, ada orang yang butuh bantuan, tanpa diminta pun dia menawarkan gitu Mas. Makanya kayak cerita tadi jenengan katanya di sini kemarin ada orang kesusahan mau ngangkat itu ya Mas ya, mau Iya, ngangkat rumput itu nggak kuat lalu ditawarin. Tawarin. Makanya itu karakter bagus gitu Mas di sini. Siang hari. Siang hari ditawarin. Berarti itu sesuai yang saya katakan di sini karakternya bagus. Bagus ya. Kalau karakternya dia nggak bagus nggak mungkin nawarin. Nawarin. Cuman karena dari dimensi lain dari alam berbeda dikatakan dia hantu ataupun setan padahal dia sebenarnya niatnya bagus. Jim Corin dari pemilik rumah ini yang sudah meninggal itu karakternya bagus karena zaman dulunya yang punya rumah ini yang saya rasakan dia adalah seorang yang taat beribadah, dia seorang yang taat beramal juga, dan dia bukan karakter orang pelit Mas, jadi dia karakternya orang yang sangat dermawan gitu Mas yang saya rasakan. Ya. Oke, kita jalan lagi loh.